Saya selalu percaya kalau kita masih hidup masih ada pengharapan. Eh, saya kayaknya dari bulan September sampai bulan bulan kemarin istri saya ngomong karena dia udah ngomong 3 kali jadi saya dengarkan dia. Dia bilang jangan dulu pelayanan keluar, kamu di Bandung aja. Jadi baru 2 minggu yang lalu saya ke Taiwan. Nah, waktu di Taiwan, saya diajak minum kopi. Katanya ini coffee shopnya terkenal, udah beberapa kali menang baristanya. Jadi waktu masuk, saya langsung ditawarkan sebuah kertas, disuruh pilih harga yang paling rendah sampai ada harga yang paling mahal. Kalau nggak salah harga yang paling rendahnya sekitar 800 NT, jadi sekitar 400.000. Nah, saya lihat yang paling mahalnya 2.200. Jadi sekitar 1,1 juta. Saya pikir nggak apa-apa deh sekali-sekali ya ngopi yang harganya 1,1 juta. Jadi saya bilang ke Sen, saya mau pesan yang ini, saya mau coba. Oke. Terus datang Sen mau bayar, tiba-tiba Sen balik lagi ke saya. Kak, ini bukan 2.200 NT Kak. Ini Kak 22.000 NT. Jadi harganya 11 juta. 1 cup. Saya kaget banget. Saya baru tahu ada kopi segelas 11 juta. Saya hampir ngomong kasar. Tapi dalam hati aja. 11 juta. Tapi saya nggak keluarkan. Hanya di hati ya. Ada kopi 11 juta. Jadi air kencing juga kan tuh kopi 11 juta kan. Banget tuh. Net, yang ini diedit ya. Nanti ada pendeta ngomong anjing lagi, bahaya. Tapi hari itu saya terselamatkan. Saya hampir bayar 11 juta. Saya bukan gak ada uang 11 juta. Pasti gak ada. Cuman saya bingung ngomong apa ke istri saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan jagai saya hari itu. Dia menjadi penjaga dalam hidup saya. Even hal yang kecil, minum kopi pun Tuhan jagai saya. Nah, that's why saya beri judul sharing saya hari ini adalah God is our doorkeeper. Amin. Amin. Tuhan adalah penjaga hidup saya. Nah, mari kita baca di Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Dari semua banyak perikop di Alkitab, ini perikop yang paling banyak, paling sering saya baca. Judulnya adalah Tuhan Penjaga Israel. Mari kita baca ayat yang ke-3, ke-4, dan yang ke-5. Nanti di rumah saya sarankan setiap kita baca dengan lengkap. Tapi mari sebelumnya kita hampiri Tuhan sekali lagi. Kami menghampiri Tuhan. Engkau Tuhan sumber dalam hidup kami. Tuhan berbicara buat setiap kami, menanamkan benih kebenaran dalam hidup kami, supaya firman itu menjadi kuat, menjadi direction, menjadi hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan setiap yang percaya di dalam namanya berkata, amin. Mari baca ayat yang kedua, 3 dan 4. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Katakan amin. Tuhan adalah penjaga. Dia adalah penjaga yang aktif, bukan penjaga yang pasif. Penjaga yang pasif, dia hanya akan menjagai jika diminta. Tapi dia adalah Tuhan penjaga yang aktif. Dia menjagai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin.
Bahkan Daud katakan, penjagamu tidak terlelap, penjagamu tidak tertidur. Artinya tidak ada satu momen pun di dalam hidup kita yang berada di luar kendali dan kontrolnya Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam kendalinya Tuhan. Karena Tuhan adalah penjaga pintu kita. God is our doorkeeper. Mari kita lanjutkan ayat Wahyu ketiga, ayat yang 7 sampai yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Betul ya? Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Pintu adalah sebuah kekuatan. Pintu adalah sebuah struktur dalam sebuah bangunan untuk kita masuk dan keluar. Alkitab berkata kurang lebih ada 500 kata pintu di Alkitab. Ada pintu Nuh. Tuhan menutup pintu Nuh untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Bahkan Musa dan Israel menaruhkan darah domba di ambang pintu untuk melewatkan mereka dari kematian anak sulung hari itu. Bahkan Tuhan kita berkata, akulah pintu keselamatan. Yohanes 10 ayat ke-9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pintu menggambarkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan menutup pintu di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang Tuhan membuka pintu di dalam kehidupan kita. Pintu yang tertutup melambangkan penolakan. Tapi pintu yang terbuka menggambarkan penerimaan. Bahkan pintu yang tertutup menggambarkan akses yang menghalangi kita sehingga kita nggak mampu mengerjakan pekerjaan besar. Tapi pintu yang terbuka menggambarkan akses yang terbuka supaya setiap kita mampu mengerjakan pekerjaan yang besar. Saya suka sebuah quote dari Ed Cole. Dia tokoh pria sejati dunia. Ed Cole ngomong gini. There are only two things we do in life, entering and leaving. Hanya ada dua katanya yang kita kerjakan di dalam kehidupan. Yaitu kita masuk dan keluar. Keluar dari satu musim pintu kehidupan dan masuk ke dalam satu musim pintu kehidupan yang baru. Itulah yang kita kerjakan di dalam hidup. Masuk dan keluar. Dan kabar baiknya, apapun musim hidup kita, God is our doorkeeper. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pintu keselamatan bagi saya dan saudara. Tapi juga Tuhan Yesus adalah Dia Tuhan yang membuka pintu kehidupan bagi saya dan saudara, tapi juga Dia Tuhan yang menutup pintu kehidupan bagi saya dan saudara. Prinsip yang pertama, every door is a decision. Setiap pintu adalah keputusan. Di dalam Alkitab juga pintu menggambarkan sebuah keputusan-keputusan yang perlu kita ambil setiap harinya. Pintu menggambarkan sebuah keputusan yang kita perlu putuskan, perlu kita ambil setiap hari.
Karena kemampuan kita menggenapi masa depan kita. Kemampuan kita menggenapi rancangan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita tergantung dari sebuah keputusan yang kita ambil, pintu mana yang kita masuki, pintu mana yang kita nggak masuki. Karena tidak semua pintu yang terbuka harus kita masuki. Terkadang ada pintu yang terbuka emang harus kita nggak lewati aja. Karena gak semua pintu yang terbuka perlu kita masuki, kita perlu berani berkata tidak terhadap pintu yang terbuka, tapi juga kita perlu berani berkata iya pada setiap pintu yang terbuka. Itu sebabnya kita perlu discerning spirit. Karena kalau kita masuk ke pintu yang harusnya kita nggak masuk, percayalah harganya mahal. Kita akan kehilangan uang, kehilangan waktu, bahkan seringkali kita kehilangan orang. Kita kehilangan persahabatan. Jadi kita perlu punya namanya discerning spirit. Apakah discerning spirit? Kemampuan dari Roh Kudus yang memampukan kita membedakan mana pintu yang berasal dari Allah dan mana pintu yang bukan berasal dari Allah. Kita perlu discerning spirit. Mengapa kita perlu discerning spirit? Boleh ke pintu yang tadi lagi yang tertutup? Oke. Mengapa kita perlu discerning spirit? Karena kita gak tahu apa yang ada di belakang pintu ini. So that's why kita perlu discerning spirit. Kemampuan yang dari Roh Kudus untuk kita tahu pintu ini perlu kita masuki atau enggak. Karena bisa jadi pintu ini berasal dari Tuhan. Bisa jadi pintu ini an opportunity from God. Bisa jadi pintu ini adalah sebuah kesempatan dari Tuhan. Dan kalau pintu ini adalah pintu kesempatan dari Tuhan, biasanya dia akan berjalan bersamaan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap pintu yang berasal dari Tuhan bukan berarti pintu bebas masalah. Menariknya, setiap pintu yang berasal dari Tuhan, setiap opportunity yang berasal dari Tuhan selalu ada opposition. Setiap kesempatan yang dari Tuhan selalu ada opposition, penghalang, seolah-olah menghambat. Mengapa? Tuhan izinkan penghalang datang untuk memperbesar kapasitas karakter kita. Karena ternyata berkat memerlukan kapasitas buat menerimanya. Ternyata berkat perlu karakter yang kuat untuk menerimanya. Itu sebabnya, ini yang saya percaya. Opportunity plus opposition adalah God's will. Beberapa bulan ini saya lagi bergumul buat satu hal buat gereja. The hardest part adalah satu langkah pertama. Kayaknya berat banget tuh satu langkah pertama itu. Sangat berat, sangat berat, sangat berat. Itu sebabnya kita perlu courage, keberanian. Courage is not the absence of fear. Courage is doing the right thing in the midst of fear. Jadi melangkah, jangan takut. Kalau engkau yakin itu dari Tuhan, melangkah, jangan takut. Katakan amin. Tapi kembali ke pintu yang tadi, pintu yang tertutup juga bisa jadi merupakan sebuah distraction from others. Sebuah, dia supaya apa? Kita ke distract. Fokus ke Tuhan, jadi ke yang lain. Nah, distraction bisa dari orang lain,
Bahkan sekarang distraction menurut saya yang paling hebat dari media sosial. Karena kita terpola bangun pagi gak cari Alkitab, cari gadget. Dan biasanya masuk ke dalam pikiran kita dengan banyak isu. Contoh, Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Isu beli pertama kerasa Pertalite. Jadi banyak hal masuk ke dalam pikiran kita, ada banyak distraction. Saya tulis begini, wrong information will bring you distraction, but the word of God will bring you direction. Informasi yang salah membuat kita ke distract, tapi firman Tuhan akan memberikan kita direction. Karena distraction dari orang, dari informasi, kelihatannya sih sebuah kesempatan. Tapi di ujungnya membawa kehancuran. Tapi yang ketiga, pintu bisa jadi merupakan a trap from setan. Jebakan dari setan. Kelihatannya sih enak, tapi membawa kematian. Karena kita nggak tahu apa yang ada di balik pintu ini, kita perlu mempunyai discerning spirit. Nah, kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Segala sesuatu harus diuji. Dan yang baik harus diikuti. Kata harus diuji dalam bahasa Yunani dokimaseto. Apa artinya dokimaseto? Membedakan mana yang berasal dari Allah dan mana yang bukan berasal dari Allah. Dari kata dokimaseto ini lahirlah discerning. Bahasa Indonesianya memilah-milah atau membeda-bedakan. Bagaimana supaya kita mempunyai discerning spirit yang kuat? Waktu kita membangun manusia roh kita berbahasa roh, di mobil berbahasa roh, lagi lari pagi berbahasa roh. Waktu engkau berbahasa roh, engkau membangun manusia rohmu kuat. Ketika manusia rohmu kuat, discerning spiritmu semakin kuat. Engkau akan punya kemampuan menyelidiki bukan diselidiki. Waktu kita ketemu orang, kita lagi berdoa nih buat pasangan hidup. Kita akan tahu discerning spirit kita kuat. Cowok ini keren, ganteng banget, tongkrongannya bagus. Mobilnya udah mobil Eropa, udah keren banget lah, udah cakep banget. Tapi rohnya kuatin, tongkrongannya kuat, rohnya belum Roh Kudus, masih Roh Kudus. Jangan ambil. Discerning spirit kita, kalau kita kuat, waktu kita mau bisnis sama orang, kita tahu ini orang bisa diajak bisnis atau enggak nih. Ini orang bisa diajak jadi partner atau enggak nih. Kenapa banyak kali kita kejebak, kita ketipu, kehilangan uang banyak karena kita enggak punya discerning spirit. Kita perlu membangun discerning spirit. Karena mata jasmani terbatas, mata rohani enggak terbatas. Dia akan menyelidiki, bukan diselidiki. Kita semua tentu pernah menghadapi atau menghadapi situasi, atau mungkin sekarang sedang menghadapi situasi, kelihatannya semua pintu tertutup. Mungkin kita lagi berdoa buat pasangan hidup belum dapat. Kita lagi berdoa buat promosi, kita udah kerja keras, masih tertutup pintunya. Kita lagi berdoa buat jual aset, nggak kejual-jual. Kita berdoa buat sembuh dari sakit penyakit, belum sembuh-sembuh. Kita berdoa lepas dari kecanduan, kebiasaan buruk. Orang bilang kamu nggak bisa lepas. Kayaknya semua pintu tertutup. Tapi dengar pagi hari ini, apapun setiap pintu yang nampaknya tertutup hari ini, saya mau bilang God is our doorkeeper. Wahyu katakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Mazmur 24 ayat ke-7.
angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Apa artinya pintu-pintu gerbang yang berabad-abad? Sebuah pintu yang sudah tertutup berpuluh-puluh tahun. Sebuah pintu yang sudah tertutup dari generasi ke generasi. Sebuah pintu yang sudah tertutup dari kakek buyut, kakeknya buyutnya lagi. Mungkin sekitar 7 generasi yang sudah tertutup. Tapi saya mau ngomong gini, setiap kali waktu kita lahir baru, ada roh yang besar yang tinggal di dalam diri kita. Roh itu memampukan kita mematahkan setiap kutuk menjadi berkat. Verse berikutnya, sometimes God shut the door for protection, preparation, and purpose. Tadi kita baca, tadi saya sudah mention di awal, Kejadian 7 ayat ke-16. Tuhan menutup pintu bahtera untuk Tuhan menjagai keluarganya Nuh. Karena Tuhan punya purpose buat keluarganya Nuh. Karena Tuhan sedang prepare Nuh dan keluarganya. Jadi hari ini saya nggak tahu pintu apa yang sedang tertutup. Mungkin Tuhan sedang melindungi kita, mempersiapkan kita, bahkan menjaga kita. So, do your best, do your part. Kerjakan bagian kita dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Karena while you are waiting, God is working. So, waktu kita prepare, kita mengerjakan bagiannya, akan bertemu di one point. Itu namanya God's Kairos. Terkadang Tuhan menutup pintu. Tapi juga terkadang setan menutup pintu. Nah, waktu setan menutup pintu, dia menutup pintu untuk menggagalkan setiap berkat yang Tuhan hendak berikan buat kita. Waktu setan menutup pintu, dia sedang membatasi kita menggenapi hal yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Waktu setan menutup pintu, dia nggak mau kita hidup di dalam rancangannya Tuhan. Waktu setan menutup pintu. Mazmur 107 ayat ke-16. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Kita berkata setiap pintu tembaga, bahkan palang-palang pintu besi, dia sanggup, lebih dari sanggup untuk menghancurkannya. Saya punya anak rohani namanya Ivan. Ivan biasa saya panggil dengan namanya God's Buster. Dia punya indera keberapa untuk melihat di sini ada setan apakah, warnanya apakah, dia sangat-sangat peka. Nah, tahun 2022 dia ditelepon oleh mamanya karena mamanya punya usaha. Tokonya sepi banget, sangat sepi, biasanya sangat rame. Tapi sekarang tokonya sepi banget, bahkan sampai akhirnya bukan hanya sepi, gak ada satu orang pun yang datang ke tokonya. Nah, selama 2 bulan dia punya angkelnya ada di sana, sakit. Setiap malam demam menggigil, 2 kali di opnam, dan dokternya bingung sampai kemarin gak tahu sakitnya apa selama akhir 2022 itu. Jadi Ivan datang ke rumahnya, pas dia ke rumahnya dia ngeliat kok rumahnya auranya nggak enak, kayak panas dan lain sebagainya. Dan waktu Ivan mau keluar, dia lihat di ambang pintunya ada sebuah benda. Bendanya seperti ini. Ini ada tulisan-tulisan, sengaja saya buat blur biar aman. Tapi ada benda ini dan ada beberapa tulisan. Ditaruh di ambang pintu. Ivan ambil. Dia pakai kursi, dia ambil. Dia bilang ke mamanya, "Mam, ini apa?" Mamanya bingung, "Saya nggak lihat apa-apa. Tangan kamu kosong." "Enggak, Mam,
Mama lihat dong, ini saya pegang benda. Enggak, saya nggak apa-apa. Jadi Ivan doa dalam nama Yesus, dia menguruskan benda itu. Waktu dia doa, baru mamanya bisa lihat. Mamanya kaget, bendanya di mana? Di ambang pintu. Mamanya selama ini nggak pernah lihat bahwa selama 2 bulan itu ada benda-benda ini di ambang pintu itu. Nah, saya tinggal di daerah di daerah Sekeloa. Seingat saya ini biasanya ditaruh buat di kuburan buat orang-orang mati. Ditaruh di sana. Jadi akhirnya Ivan doakan semua barang-barang ini, dia doakan, dia bakar dalam nama Yesus. Begitu dia bakar benda-benda ini, tiba-tiba angkanya sembuh. Dan tiba-tiba orang bisa lihat ada toko itu. Ternyata selama ini orang gak melihat ada toko itu. Dipikirnya si Inci ini pindah tempat. Tapi waktu didoakan, tokonya ramai kembali. Angkelnya sembuh. Bahkan Ivan bisnisnya breakthrough. Why? Karena ada kuasa di dalam nama Tuhan. Setan coba menghalangi berkat. Coba membatasi hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Buat saya percaya. Seperti lagi penyembahan tadi, ada kuasa dalam nama Yesus. Yang terakhir, God will open doors for me if I open doors for other. Tuhan akan membuka pintu bagi saya kalau saya membuka pintu bagi orang lain. Ayat 31 ayat 32. Rumahku terbuka bagi orang yang berpergian, tak pernah kubiarkan mereka bermalam di jalan. Pembapaan dimulai ketika kita membuka hidup kita bagi orang yang sedang berpergian gak tahu kemana, bagi orang yang gak tahu mau bermalam di mana. Pembapaan dimulai ketika kita membuka hati kita, membuka hidup kita bagi seseorang untuk kita menaruhkan nilai, menaruhkan tujuan hidup, dan menaruhkan rasa berharga. Itulah makna hidup. Kenapa orang berpergian gak tahu kemana? Kenapa orang gak tahu mau bermalam di mana? Karena dia gak punya makna di dalam hidupnya. Pembapaan dimulai ketika kita sebagai anak merendahkan diri kita untuk mulai dibapai, menaruhkan ego kita. Dan tujuan dari pembapaan adalah keserupaan dengan Kristus. Kolose berkata gini, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi pembapaan ada untuk membentuk kita serupa dan segambar dengan Kristus. Dan pembentukan hanya dapat terjadi di dalam kedekatan. Tanpa kedekatan, pembentukan tidak akan terjadi. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu Kanoni bagi hal yang bagus. Bapak bahasa Ibrani-nya Aba, berarti memberikan penghormatan, berbicara tentang kedekatan, tentang keakraban. Ternyata Bapak dalam bahasa Ibrani-nya sebuah hubungan di dalam kedekatan. Karena Bapak rohani, pahat yang paling pas membentuk anak rohani. Tapi anak rohani, pahat yang paling pas untuk membentuk Bapak rohani serupa dan segambar dengan Kristus. Bapak rohani saya enggak sempurna. Saya nih sebagai bapak enggak sempurna. Tapi anak rohani saya pun enggak sempurna. Jadi ada bapak yang enggak sempurna, membapai anak yang gak sempurna. Tapi ini yang luar biasa. Justru
ketidaksempurnaan Bapa rohani ini yang mendewasakan anak rohani. Tapi justru ketidaksempurnaan anak rohani yang mendewasakan Bapa rohani. Jadi pembapaan adalah proses pendewasaan untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Dan anak saya waktu itu masih kecil, dia minta handphone. Jadi saya kasih handphone ini. Dia seneng banget dikasih handphone mainan. Kadang kita dari dekat telepon-teleponan. Seneng banget, umurnya masih 2 tahun, 3 tahun. Dikasih handphone mainan, seneng banget. Sekarang dia udah SMA kelas 1. Dia minta handphone, saya kasih dia handphone beneran. Jadi gini, kedewasaan kita menentukan mana yang Tuhan akan kasih buat kita. Tuhan kasih ini atau kasih ini. Jangan marah kalau Tuhan kasih ini. Mungkin memang kita belum dewasa. Tinggal dalam pembapaan. Mendewasakan kita. Supaya Tuhan kasih. Jangan senang dikasih ini mainan doang. Amin. So kita belajar hari ini, God is our doorkeeper. Every door is a decision. Sometimes God shut the door for protection, preparation, and purpose. While you are waiting, God is working. A door can be an opportunity, a distraction from others, or a trap from Satan. God will open doors for me if I open doors for others. Saya boleh minta tim PW boleh maju ke depan. Saya akan sedang ini. God has a destiny for you and no one can destroy except yourself. Tuhan punya masa depan buat setiap kita. Dan gak ada satu orang pun, satu kuasa apapun yang sanggup menghancurkannya kecuali diri kita. Boleh kembali ke pintu yang tertutup tadi. Kalau hari ini engkau sedang melihat pintumu tertutup. Jangan baper. Jangan emosi. Jangan sensi. Jangan kecewa. Jangan komplain. Jangan kepahitan. Jangan menggerutu. Jangan ancam Tuhan. Kalau tertutup terus, saya gak kerja lagi nih. Kalau tertutup terus, saya gak homesale lagi nih. Kalau tertutup terus, saya gak kasih lagi perpuluhan ya. Kalau tertutup terus, saya gak kasih lagi persembahan ya. No. Tadi kita baca, dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus yang benar. Yang memegang kunci. Boleh ke pintu yang tadi? Terkadang, waktu kita menghadapi masalah yang besar, tantangan yang besar, problem yang besar, yang kita pikirkan kecenderungannya adalah orang besar mana yang saya cari. Siapa yang punya uang yang besar ya? Fasilitas mana yang besar yang bisa saya cari ya? Padahal ngomong gini, yang memegang kunci. Kunci itu kecil. Saya gak pernah ngelihat ada kunci segede pintu. Pernah ada lihat kunci segede pintu? Kalau ada kunci segede pintu, pasti pintunya gede banget. Karena gak pernah ada kunci segede pintu. Ternyata kunci untuk membuka sesuatu kecil. Bukan besar. Tadi kita baca di Mazmur ngomong gini. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Apa yang membuat Tuhan, apa yang menggerakkan Tuhan memecahkan pintu tembaga dan palang besi? Apa ya? Ternyata Daud tahu kuncinya. Kuncinya ayat 15. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ternyata kuncinya menyembah.
mengucap syukur, menggerakkan Tuhan, menghancurkan setiap palang-palang pintu besi. Pintu-pintu tembaga mengucap syukur. Makanya kerasa gak? Kalau setiap hari Minggu kayak ada kuasa menahan mulut kita buat puji Tuhan. Mujinya bisik-bisik. Bahkan ada orang yang mujinya dalam hati. Karena dia tahu ada kuasa di sini. Jadi kalau hari Minggu ke sini, even secara mau fales, nyanyi aja. Even fales tenang aja, gak akan diusir. Tapi suara kita, ucapan syukur kita, menghancurkan setiap pintu-pintu tembaga, setiap palang-palang besi, dia akan menghancurkannya. Katakan amin. Matius 7 ayat 7 sampai 8 bilang bagus gini. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya gak tahu hari ini apa yang sedang kau mau Tuhan buka. Ketok aja. Ketok aja. Kejadian 12 ayat kedua. Ini janji Tuhan buat Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji Allah buat Abraham. So how about us? Galatia 3 ayat ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji yang mana? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau serta membuat namamu masyhur. Aku akan menjadikan engkau berkat. Ini janji Abraham buat kita. Ketok aja. Sampai kapan? Sampai dibuka. Ketok aja. Sampai kapan? Sampai dibuka.